Nah, di bagian ini jadi digambarkan dalam sebuah tabung, angka Reynolds digunakan untuk memperkirakan atau menghitung apakah perpindahan panas tersebut atau aliran yang terjadi di dalam sistem tersebut, alirannya laminar atau turbulen, nanti bisa dihitung dengan menggunakan pendekatan bilangan Reynolds. Jadi dituliskan seperti ini, di mana ini adalah nilai keterangannya untuk Reynolds number pada tube, kemudian ini adalah free stream, aliran free stream, lalu kemudian diameter dan dibagi dengan berapa besar nilai kinematik viskositas atau viskositas kinematiknya. Ya, untuk bilangan Reynolds yang alirannya transisi bisa dilihat di bagian ini, dua Reynolds-nya pada range 2000 sampai 4000. Jadi Reynolds number di bagian nilainya jadi antara nilai 2000 sampai 4000 itu memiliki nilai transisi. Transisi itu aliran yang mulai masuk ke aliran laminar. Jadi aliran yang mulai masuk ke aliran turbulen. Jadi pada saat nilai Reynolds-nya itu misalkan 3000, di bagian sini ada nilai 3000 ya. 3000 kan lebih kecil dari 4000 dan lebih besar dari 2000, maka aliran fluidanya pada kondisi transisi yang menuju ke aliran turbulen. Ya, ini teori ya, nanti ya bisa dilihat di bagian fluid mechanics, fundamental of fluid mechanics. Oke, saya akan agak cepat untuk materinya, skipnya. Nah, ini macam-macam tadi aliran yang terbentuk. Jadi pertama kali ada uniform, kemudian karena ada pengaruh dari gesekan, maka yang awalnya tadi seragam itu artinya nilai kecepatannya sama, mulai membentuk profil kuadrat. Jadi ada profil kuadrat, terus semakin panjang semakin jauh arah aliran fluida yang mengalir tersebut, maka proses pergerakannya semakin melengkung. Nah, di bagian ini terjadilah fully developed flow, di aliran yang berkembang secara penuh. Oke, yang tadi masuk ke aliran internal, kalau tadi aliran eksternal, ini ada aliran internal. Aliran internal adalah fluida di mana tempat aliran fluida dibatasi atau dikelilingi permukaan padat. Ya, contoh sederhananya aliran internal itu ya aliran yang berada di dalam pipa. Jadi aliran fluida tersebut dibatasi atau dikelilingi oleh dinding atau wall sehingga fluida tersebut mengalir di dalam saluran tertentu. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini, aliran internal yang terjadi di dalam pipa. Kemudian, oke, ini saya percepat bilangan Prandtl number, parameter yang digunakan untuk menghubungkan ketebalan relatif antara lapisan hidrodinamik dan lapisan batas termal. Nah, lalu apa kegunaannya bilangan Prandtl? Karena bilangan Prandtl ini menghitung pengaruh nilai thermal conductivity. Jadi semakin besar nilai TC-nya, nilai thermal conductivity-nya, kemudian kalau misalkan ini dimasukkan ke dalam persamaan, ya berarti bilangan Prandtl number-nya bernilai lebih kecil ya. Tinggal dihitung nilai CP, specific heat,
dikali dengan dynamic viscosity dibagi dengan konduktivitas termal. Nanti akan mendapatkan nilai bilangan number Prandtl atau Prandtl number. Ya, perpindahan panas, konduksi dan konveksi bisa saja terjadi secara simultan. Simultan itu artinya secara bersamaan atau secara serempak. Jadi di dalam sistem yang dirancang atau di dalam sistem yang dibuat, perpindahan panas itu bisa terjadi secara bersamaan. Jadi ada perpindahan panas nanti di sistemnya terjadi perpindahan panas secara konduksi, kemudian di bagian yang sistem tersebut terjadi juga proses konveksi. Nah, jadi ada dua perpindahan panas yang terjadi, konduksi dan konveksi secara simultan itu secara bersamaan. Kemudian selanjutnya di bagian ini bagaimana melakukan penghitungan koefisien perpindahan panas menyeluruh overall heat transfer coefficient. Jadi koefisien perpindahan panas secara menyeluruh merupakan aliran panas menyeluruh sebagai gabungan antara proses perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Jadi pada saat Anda melakukan kalkulasi atau hitungan, nanti bisa saja menggabungkan antara nilai koefisien yang didapat dari hasil perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Nah, ini untuk penggunaan dari koefisien perpindahan panas secara menyeluruh itu umumnya dituliskan dengan satuan watt per meter kuadrat dikali derajat Celcius. Jadi ini adalah satuan yang dipergunakan. Lalu yang pertama, koefisien perpindahan panas menyeluruh pada bidang datar. Nah, ini sebagai gambaran seperti ini ada plat ya. Jadi ada plat, sebutlah misalkan ini plat datar yang dipasang secara vertikal. Jadi tegak lurus secara vertikal. Kemudian di sisi kiri itu ada fluida A, sebut saja fluida A, dan di sisi kanannya fluida B. Nah, di bagian ini mengalami proses perpindahan panas. Jadi ada nilai Q, nilai kalor. Di bagian ini terjadi proses perpindahan panas secara konveksi, jadi ada panas yang lebih tinggi lagi, high temperature di bagian ini, lalu mengalir dari kiri ke kanan, menyentuh dinding di bagian sisi kiri. Lalu sisi kiri menerima temperaturnya sebut saja nilainya T1 lebih tinggi nilai temperaturnya. Lalu di bagian kanan terjadi proses perpindahan panas secara konduksi. Karena ini berupa plat datar, ya plat itu artinya materialnya berupa logam, plat. Lalu terjadi proses perpindahan panas secara konduksi. Nah, ada selisih temperatur antara sisi kiri T1 dengan T2. Jadi ada selisih temperatur T1 dengan T2. Di bagian sisi kiri temperaturnya lebih tinggi dan di bagian kanan temperaturnya berkurang atau mengalami penurunan. Lalu selanjutnya di bagian dinding sebelahnya terjadi lagi proses perpindahan panas secara konveksi karena ada dua fluida A dan fluida B. Nah, ini adalah nilai H-nya. H-nya itu adalah nilai yang tadi koefisien perpindahan panas untuk fluida B dan koefisien perpindahan panas untuk fluida A.
Kalau digambarkan, diilustrasikan, ini adalah rangkaiannya seperti ini. Kemudian dianalogikan sebagai analogi rangkaian listrik. Ada TA, temperatur awal itu yang ada di fluida A. Kemudian T1 ini adalah temperatur yang di dinding sisi sebelah kiri, di T1-nya. Lalu T2 temperatur yang ada di dinding sebelah kanan. Kemudian TB temperatur yang ada di fluida B, fluida sisi sebelah kanan fluida B. TA, T1, T2 dan TB. Nah, di bagian dari TA ke T1 terjadi proses dari TA ya, dari TA ini, dari fluida A ke T1 ini terjadi proses perpindahan panas secara konveksi. Kemudian T1 menuju T2 terjadi perpindahan panas, dari T1 ke T2 terjadi perpindahan panas secara konduksi. Kemudian T2 dari T2 ke T4, karena ini ada fluida, berarti terjadi perpindahan panas secara konveksi. Lalu R12, RB ini merupakan resistansi atau kemampuan hambat dari media tersebut, berapa nilai hambatan yang terjadi di fluida tersebut untuk nilai RA-nya. Kemudian untuk R12 dari T1 ke 2 ini berapa nilai hambatan yang diterima oleh plat tersebut atau nilai plat datar atau bidang datar tersebut, nilai R12-nya. Kemudian yang untuk RB nilainya adalah berapa besar nilai hambatan resistan yang dikeluarkan oleh fluida B tersebut. Nanti dengan analogi seperti ini, TA, T1, T2, dan TB, maka bisa menghitung berapa besar nilai Q atau nilai laju perpindahan kalor yang terjadi di fluida A ke fluida B. Jadi berapa nilai perpindahan nilai kalor tersebut. Nah, untuk menghitungnya ya model persamaan yang digunakan dari analogi rangkaian listrik tadi ditampilkan seperti ini. Nilai Q, nilai kalornya bisa dihitung TA, berapa perbedaan antara temperatur di sisi A, berarti yang di sini, di fluida A tersebut, berapa nilai suhunya, berapa nilai temperaturnya, dikurang dengan nilai TB, berapa nilai TB-nya, nilai temperatur yang ada di fluida B. Kemudian dikali dengan A-nya. A ini adalah luas penampang dari bidang datar tersebut. Jadi kalau misalnya luasnya itu nilainya bisa dihitung ya, berapa nilai panjangnya berapa atau ketinggian dan lebar dari plat datar tersebut. Misalkan panjangnya ketinggiannya 10, kemudian lebarnya 5, ya berarti luasnya 5 dikali 10. Nah, 5 dikali 10 dikali dengan TA min TB dibagi dengan koefisien konveksi yang terjadi di fluida A, lalu ditambah dengan delta X. Delta X ini adalah ketebalan dari platnya. Jadi kalau misalkan ini adalah plat datar, berarti berapa nilai tebalnya? Misalkan kalau tebalnya ini nilainya 4, jadi dari sisi kiri ke sisi kanan nilainya 4, berarti ya tinggal dimasukkan nilai tebalnya, nilai delta X-nya, nilainya 4 per K. K ini adalah thermal conductivity. Berapa besar nilai thermal conductivity yang dimiliki oleh plat datar tersebut atau dinding datar tersebut. Lalu ditambah dengan 1 per
H2. H2 ini adalah nilai H2-nya berapa besar nilai koefisien konveksinya. Nah, nilai-nilai tersebut nanti dimasukkan atau disubstitusikan ke dalam persamaan ini, nanti bisa menghitung berapa besar nilai Q atau nilai kalor yang dipindahkan antara sisi kiri dari fluida A menuju ke fluida B, yang perpindahan panasnya itu terjadi perpindahan panas secara konveksi, di bagian sini konveksi, konduksi, dan di bagian selanjutnya di fluida B terjadi perpindahan panas secara konveksi. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan. Jadi ada yang ingin ditanyakan. Jadi ilustrasinya atau penjelasannya perpindahan panas secara konveksi dan konduksi ya bisa dihitung dengan analogi aliran listrik yang ditampilkan di slide PowerPoint tadi.